Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Anggraini dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam. Di sini saya membuat video untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir BPI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ayat Al-Quran tentang metode bimbingan dan penyuluhan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang metode bimbingan penyuluhan itu, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian bimbingan dan penyuluhan. Kata bimbingan itu berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu guidance, yang berasal dari kata to guide, yang artinya itu menunjukkan, memberikan jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa yang akan datang. Jadi, bimbingan itu menurut istilah adalah suatu proses pemberian bantuan yang menerus dan sistematis dari seorang pembimbing kepada si yang dibimbing atau dari seorang konselor kepada si klien agar tercapai suatu kemandirian dan perwujudan di dalam mencapai perkembangan optimal dan penyesuaian dirinya dengan lingkungannya. Sedangkan pengertian penyuluhan menurut Arpin adalah hubungan timbal balik antara dua individu di mana seorang penyuluh atau seorang konselor itu berusaha membantu seorang kliennya untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dengan hubungannya dengan permasalahannya agar tercapai suatu tujuan yang ia inginkan. Selanjutnya yaitu metode bimbingan, penyuluhan, dan konseling. Kata metode menurut bahasa Yunani berasal dari kata metos, sambungan dari kata meta yang artinya menuju atau melalui, kata hados yang artinya cara atau arah. Maka kata mitos itu sendiri artinya itu penelitian ilmiah, uraian ilmiah. Metode juga merupakan suatu jalur atau jalan yang harus dilalui untuk pencapaian suatu tujuan. Karena kata metode berasal dari kata meta berarti melalui dan hodos yang berarti jalan. Dalam bimbingan dan konseling bisa dikatakan sebagai suatu cara tertentu yang digunakan dalam proses bimbingan dan konseling. Sebelum menguraikan ayat mengenai metode bimbingan penyuluhan, di sini ada ayat yang menjelaskan tentang landasan bimbingan penyuluhan itu sendiri, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 104. Berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu minkum ummatu yad'una ila khairi wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhara 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Imran ayat 104. Penjelasan ayat pada Quran surat Ali Imran ayat 104 ini adalah Allah itu memerintahkan kepada orang yang beriman untuk mengajak orang lain itu menempuh jalan kebaikan dan ma'ruf. Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam itu disampaikan secara persuasif dalam bentuk yang baik atau bentuk ajaran. Merubah perilaku yang batil atau yang tidak baik itu adalah suatu kewajiban yang ditentukan oleh ajaran agama Islam untuk sesuai dengan kemampuan dan kekuatannya. Merubah dengan hati itu merupakan selemah-lemahnya iman. Setelah tangan dan lisan tidak mampu untuk merubah perilaku mungkar tersebut, maka perilaku mungkar tersebut kita rubah dengan menggunakan hati. Metode bimbingan dan penyuluhan itu yang pertama yaitu ada metode direktif. Metode direktif ini atau metode tidak langsung. Metode ini tuh dicetuskan oleh Edmund G. Williamson. Asumsi dasar pada metode ini tuh pendekatan direktif adalah peran konselor itu lebih dominan daripada peran si klien. Jadi konselor itu lebih mendominasi selama sesi konseling sehingga sebagian besar tanggung jawab dan pengambilan keputusan itu berada di tangan si konselor.
Metode direktif ini juga memandang itu manusia itu sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang penuh, tetapi seringkali tidak tercapai sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Nah, jadi tujuan dari metode direktif ini itu adalah berusaha memecahkan masalah si klien tadi dengan menggunakan kemampuan intelektual mereka secara sadar, menolong klien tersebut itu mengubah tingkah lakunya yang emosional dan impulsif itu dengan tingkah laku yang rasional serta bisa memecahkan masalah si klien tersebut. Yang kedua, yaitu metode non-direktif. Metode non-direktif ini ataupun metode tidak langsung. Jadi, metode tidak langsung atau non-direktif ini itu adalah cara metode terhadap permasalahan yang sifatnya itu tidak langsung. Perilaku konselor itu tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tetapi dia itu terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh seorang klien tersebut. Nah, terus seorang konselor ini tuh ia tuh memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada seorang klien tersebut biar si klien tersebut itu bisa mengungkapkan tujuan permasalahannya itu apa ataupun keluhan dari permasalahannya itu apa yang dialami oleh seorang konselor itu. Terus tuh seorang si konselor ini tuh baru kemudian memberikan stimulus untuk kebaikan kedepannya sehingga konselor menjadi subjek yang dominan. Yang ketiga yaitu metode elektif atau kombinasi. Jadi agar pelaksanaan konseling itu berhasil secara efektif dan efisien, tentu harus melihat siapa sih orang konseling atau si klien kita tadi yang akan kita bantu dan ataupun yang kita bimbing, dan kita itu melihat masalah yang dihadapi seorang klien. Nah, dalam melihat situasi konseling, apabila terdapat klien tertentu itu tidak dapat diterapkan metode direktif, maka mungkin juga diterapkan dengan metode non direktif. Nah, akan tetapi apabila metode non direktif dan direktif ini tidak bisa diterapkan pada si klien tersebut, maka kita bisa menggabungkan kedua metode di atas. Nah, itu menggabungkan kedua metode di atas itu juga disebut dengan metode efektif atau kombinasi ini. Jadi penerapan metode dalam konseling dengan menggunakan metode kombinasi ini itu adalah dia dalam keadaan yang lainnya juga konselor itu menasehati dan mengarahkan seorang konseling atau seorang klien ini. Nah, sesuai dengan masalahnya. Nah, dalam keadaan yang lain, konselor itu memberikan bimbingan dan konseling untuk kebebasan kepada si konseli tadi atau si klien tadi untuk berbicara. Nah, sedangkan konselor itu cuma mengarahkan saja. Selanjutnya yaitu keempat, ada metode bimbingan individual. Melalui metode ini, upaya pemberian bantuan yang diberikan secara individual yaitu secara langsung bertatap muka atau berkomunikasi antara konselor dengan si kliennya. Nah, biasanya dalam metode individual ini, masalah yang dipecahkan itu adalah masalah pribadi atau masalah individu. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang menjelaskan tentang metode individual ini yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'una ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadiluna billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabil wa huwa a'lamu bil mu'tadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih. Penjelasan ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya dan Nabi Muhammadin SAW agar menyeru manusia itu untuk menyembah Allah dengan cara yang bijaksana. Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang diserukan kepada manusia ialah
wahyu yang diturunkan kepadanya yang berupa Al-Quran dan As-Sunnah, dan pelajaran yang baik, yakni semua yang terkandung di dalamnya berupa larangan-larangan dan kejadian-kejadian yang menimpa manusia di masa lalu. Pelajaran yang baik itu agar dijadikan peringatan buat mereka akan pembalasan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang durhaka. Dengan kata lain, kita sebagai konselor itu ketika berkomunikasi dengan klien hendaknya menggunakan tutur kata yang baik, lemah lembut, sehingga dengan usaha tersebut dapat menyentuh hati seorang klien yang kita hadapi. Yang kelima, metode bimbingan kelompok. Cara ini dilakukan untuk membantu klien dalam memecahkan masalah melalui kegiatan kelompok. Biasanya, masalah yang dipecahkan yang bersifat kelompok ini yaitu yang dirasakan bersama oleh kelompok atau beberapa orang klien. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3 yang menjelaskan tentang bimbingan kelompok, yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Penjelasan ayat di atas, Nabi Muhammadin SAW telah diutus untuk membimbing dan mengarahkan manusia ke jalan atau ke arah yang lebih baik. Dan dengan kata lain juga, ayat ini juga menjelaskan bahwa kita memiliki tujuan atau memiliki tugas atau memiliki kewajiban sebagai manusia itu saling menasehati dan dalam kebaikan dan kesabaran. Dengan kata lain, manusia itu diharapkan saling memberi bimbingan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas manusia itu sendiri, sekaligus memberi konseling agar tetap sabar dan tawakal dalam menghadapi perjalanan kehidupan yang sebenarnya. Ayat ini juga menunjang agar manusia itu selalu mendidik dirinya sendiri maupun orang lain, dengan kata lain itu membimbing ke arah jalan yang lebih baik atau meninggalkan jalan yang buruk itu. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan saya ayat Al-Quran tentang metode bimbingan dan penyuluhan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.